Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burda, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membahas tentang membina rumah tangga sesuai dengan ajarannya para ulama. Keterangan ini kami ambilkan dalam kitab Syarah Uqudul Lujain yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan para istri-istri takhafuna aitadhunnuna, yang kalian menyangka nusyuzahunna, bahwa istri itu akan berbuat nusyuz. Ya, nih nasihat nih yang selanjutnya nih yang ada dalam kitab Uqudul Lujain bagi seorang pasangan suami istri yang sedang membina dalam rumah tangganya, agar supaya dia mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Maka dikatakan seorang istri yang mana suaminya menduga istrinya akan berbuat nusyuz. Apa nusyuz di sini? Ditafsiri nusyuz di sini adalah aibudhunna lakum wa raf'a anfusihinna 'alaikum takabburan. Membangkangnya istri kepada suami dan membanggakan dirinya seorang istri kepada suami, takabburan, dengan sombong. Nah ini, kalau ada seorang suami sudah menduga kuat bahwa istrinya akan membangkang kepada suaminya, bahwa istrinya membanggakan dirinya dengan kesombongan, maka apa yang harus dilakukan orang suami? Ini nasihatnya yang diberikan di dalam Al-Quran. Fa'idhuhunna, nasehatin tuh perempuan, ya, nasehatin tuh perempuan. Ai fakhawwifuhunnallah, ya, nasehatkanlah kepada perempuan dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nasihat biar dia sadar, si perempuan ini, biar dia nggak lagi membangkang sama suaminya, dia tidak membanggakan dirinya untuk kesombongannya. Dengan apa? Kasih nasihat biar si wanita ini sadar. Nasihatnya apa? Nasihat agar supaya si istri ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya wa huwa mandubun, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnah para sahabat, ketika seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya yang mana kondisi istrinya sedang membangkang kepada suaminya, kondisi istri sedang membanggakan dirinya dengan kesombongan, maka pada saat itu suami sunnah untuk menasehati istrinya. Seperti apa salah satu contoh nasihatnya? Di sini diberikan contohnya. Seperti suaminya berkata, ka'ayyakular rajul li zaujatihi ittaqillah fil haqqil wajib li alaiki. Contoh nasihatnya begini. Laki atau suami ngomong sama bininya. Ngomongnya bagaimana?
takutlah kepada Allah wahai istriku, pada hak yang wajib bagiku, ya, hak yang wajib atasmu untuk diberikan kepadaku. Jadi nasihatnya begitu. Neng, kalau bahasa kita ini, sayang, takut sama Allah. Kamu itu ada hak wajib yang harus ditunaikan olehmu kepadaku. Takutlah kepada Allah. Begitu nasihatin, salah satu contohnya. Atau juga bisa memberi nasihat wahdharil uqubah wa yubayyinu anna nusyuza yaskutun nafaqata wal qasma. Dan juga kasih tahu bininya nasihat, neng, takut sama Allah, neng, sayang, misalkan. Atau manggil bininya beb, ya. Apa sahabat? Beb, bininya tadi panggil beb. Jangan begitu napa beb. Takut sama Allah. Ada hak kewajiban yang harus kau berikan kepadaku. Takut beb, misalkan begitu. Bininya dipanggil beb aja. Ya, takut sayang sama siksanya Allah. Kemudian si suami sambil jelasin, ya, kalau sikap kamu seperti ini, kamu ngebangkang sama suaminya, kamu bersikap sombong dengan membanggakan diri, maka ketahui neng, nafkah yang saya berikan itu menjadi gugur. Kewajiban nafkahnya seorang suami itu menjadi gugur. Kasih tahu begitu bini kita. Kasih tahu. Neng, kalau neng ngambek, neng tuh nggak dapat duit dari abang. Begitu. Kalau neng ngambek kayak begini, neng nggak dapat jatah duit dari abang. Kan besok giliran jatahnya neng dapat duit seminggu 2 juta. Ya, semisal nafkahnya seminggu 2 juta. Kita nggak dapat neng. Kalau neng ngambek kayak begini nggak dapat nih 2 juta, gugur. Karena neng nusus sama abang, neng ngebangkang sama abang, neng sombong sama abang, nggak mau sama abang. Bilang begitu, jelasin sama bini kita pelan-pelan. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Wadzalika bila hajrin wala darbin. Nasihat yang diberikan oleh seorang suami tanpa, harus ketahui ini, bila hajrin, tanpa berpisah tidur dan juga tanpa memukul. Nasihat yang diberikan seorang suami kepada istrinya pada saat kondisi sang istri sedang membangkang sama suaminya, kondisi istri sedang membanggakan dirinya karena kesombongannya, maka nasihat yang diberikan bila hajrin wala darbin. Jangan pisah ranjang. Ini pisah ranjang maksudnya bukan cerai, tapi pisah ranjang tidurnya pisah antara suami sama istri. Lakinya di dapur, semisal bininya di kasur. Itu jangan begitu. Nggak usah pakai begitu. Itu tingkatan yang pertama di dalam memberikan nasihat kepada seorang istri. Udah, nggak usah dipukul juga, biarin istri kita gitu. Kita cukup dengan memberi nasihat kepada dia, memberi nasihat kepada istri kita. Sambil juga kata ulama disunnahkan ingetin bini kita akan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu ayyadhkura laha ma fis sahihaini min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan pula bagi seorang suami ngingetin bininya dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bini yang lagi membangkang, bini yang lagi sombong. Selain juga kita nasehatin, kita juga ingetin dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi sabdanya? Apa bunyi hadisnya? Nabi bersabda, "Idza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha la'anathal malaika hatta tusbiha." Dikatakan dalam hadis ini, apabila melewati waktu malam nih perempuan, ya, dalam keadaan berpisah kasur dengan suaminya. Tadi lakinya tidur di dapur, bininya tidur di kasur. Kasihan amat tuh laki ya sahabat. Emang begitu. Hajirata firashi zaujiha.
melewati waktu malam, si perempuan pisah tidur sama lakinya, nggak gabung. Karena apa ya tadi? Ngebangkang tuh bini, lagi ngambek tuh bini sama lakinya. Maka apa kata Nabi? La'anat hal malaika hatta tusbih. Maka malaikat akan melaknat tuh perempuan sampai datangnya waktu pagi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita, perempuan-perempuan kita dari kalangan sahabat Al-Burdah, dijaga dari sikap seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sunnah nih juga seorang suami ngingetin sama bininya kayak tadi, Neng, jangan bunyi begini, Neng. Beb, jangan ngebangkang begini, ngapa, Beb? Begitu. Seorang suami nggak boleh begitu, Neng, nggak boleh begitu, Beb. Kalau Neng begini sampai pagi sikapnya, nanti dilaknat sampai malaikat, Neng. Ini hadisnya Nabi, ini hadis Nabi, Neng. Ini hadis Nabi, sayang. Begitu, ingetin begitu sama bini kita. Ingetin begitu sama bini kita. Selain hadis itu, juga dikasih tahu hadis yang kedua ini kepada istri kita yang lagi nusyuz. Apa nasihatnya? Nasihatnya adalah wa ma fit Tirmidzi min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan yang ada di dalam hadis At-Tirmidzi dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ayyumam ra'atin batat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah, kadza fi syarhin nihayah alal ghayah. Selain juga ingetin hadis tadi, kata ulama dalam kitab ini juga ingetin ada hadis lain. Apa hadisnya? Ayyumam ra'atin, istri manapun, batat, yang melewati waktu malamnya, wa zawjuha radin anha, suaminya ridho tuh sama bininya, ya, suami ridho sama bininya, maka dakhalatil jannah, masuk ke surga tuh perempuan. Nah, asik kan? Asik. Jadi begitu. Sebelumnya kita kan nasihat, Neng, jangan begini. Kalau Neng punya sikap kayak gini, nanti sampai pagi dilaknat sama malaikat. Begitu. Terus nasihatin lagi yang kedua hadis Nabi, Neng. Kalau Neng, kalau bebeb, ya bebeb ini, ya bebeb. Manggil bininya apa sahabat? Bebeb. Ya. Manggil begitu, yang mah. Tapi kalau mama, kalau sayang, ngabisin waktu malam, terus abang ridho, papa ridho, ya. Atau kalau kita lebih alay sedikit, pipih, ya, apa sahabat? Pipih, ya, pipih. Tapi kalau papa ridho sama mama, ya, papa udah ridho sama mama, maka apa? Dakhalatil jannah, mama tuh bakal masuk surga. Begitu sahabat. Nasihatin nama istri kita yang lagi ngebangkang, nasihatin nama istri kita yang lagi sombong dengan membanggakan dirinya dengan dua hadis Nabi ini. Pertama, ingetin kalau dia masih marah akan mendapatkan laknatnya malaikat. Tapi kalau si istri mendapatkan ridhonya suami, dia bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua digolongkan sebagai golongan yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.